tadi dari perjalanan Pak Waluyo yang sekarang menjadi kepala bagian ini, dimulai dari SMA, dimulai dari Pamdal ya. Tapi karena keinginan yang kuat ya dari Pak Waluyo ya untuk meningkatkan diri, ada kesempatan. Bayangkan tidak mudah loh kita kuliah ya di sela-sela kita bekerja ya. Tapi kan hasil itu proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jumpa lagi Baraya Kang Asep. Kali ini Kang Asep akan ngobrol santai ya dengan seseorang ya, kebetulan abdi negara, pegawai negeri sipil ya, yang menurut Kang Asep bintang tamu ini unik ya perjalanan karirnya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut siapa bintang tamu Kang Asep ya, ngobrol ringan di sore hari ini, Kang Asep perkenalkan, ini Pak Waluyo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kayaknya mukanya seger banget ya. Alhamdulillah. Di sela-sela pekerjaan sibuk ya Pak Waluyo ya? Lumayan, sangat sibuk. Sangat sibuk ya. Jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya. Tamu Kang Asep ini Pak Waluyo ya. Dia sekarang kepala bagian gedung dan instalasi di Sekretaris Jenderal DPR RI. Seperti yang Kang Asep tadi sampaikan, ini perjalanan karirnya unik kalau menurut Kang Asep itu ya. Nah, biar Pak Waluyo sendiri deh menjelaskan ya, gak usah Kang Asep ya. Oke, kita saksikan terus ya podcast kali ini. Gimana Pak Waluyo, kapan jadi PNS, kemudian sampai sekarang dengan kedudukannya terakhir menjadi kepala bagian, menurut Kang Asep ini sangat luar biasa. Silakan Pak Waluyo bercerita biar Baraya Kang Asep ini terinspirasi ya, karena sekarang ini kan menjadi ASN itu baik dengan PNS maupun dengan P3K itu kan menarik ya, karena ya semakin hari juga semakin lebih baik ya kalau dari segi pendapatan. Silakan Pak Waluyo. Ya, terima kasih Pak Asep atas undangannya nih ya, yang bagi kami itu sangat berharga buat kami. Jadi mungkin kalau sejarah saya dulu itu masuk di era reformasi, masuk itu tahun 98, kemudian pas teman-teman mahasiswa itu menduduki kantor DPR, pas 98. Nah, saya masuk itu pertama emang langsung menjadi CPNS itu di bagian pengamanan dalam, sehingga pas kita mau orientasi, kalau dulu masih ada prajabatan itu agak ketunda karena ada pendudukan teman-teman mahasiswa di DPR. Nah, di Pamdal itu saya kurang lebih sekitar 10 tahun, sehingga karakter kepemimpinan secara fisik, secara leadershipnya itu benar-benar diuji di situ. Sebentar Pak Waluyo, jadi perlu Kang Asep jelaskan ya kepada Baraya Kang Asep yang kebetulan nonton podcast ini. Jadi Pamdal itu singkatan dari pengamanan dalam ya. Jadi kalau publik itu pemilihannya dengan satpam gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi emang tugasnya adalah di keamanan ya. Silakan lanjut Pak Waluyo. Ya, jadi dengan proses waktu 10 tahun bukan waktu yang sedikit, tetapi mengalami beberapa ya kegiatan-kegiatan politik yang menurut kami itu sangat berharga dalam hidup kami. Itu kan ada pelantikan presiden, acara kenegaraan dan sebagainya. Dan di karir di Pamdal memang kita berjalan ya, karena saya kan terbentur harus mengikuti sama aturan-aturan kepegawaian, walaupun statusnya pengamanan dalam, tetapi kinerjanya terusan pertanggungjawabannya itu dipertanggungjawabkan secara aturan kepegawaian. Dan waktu itu memang ada kesempatan dari pimpinan, siapapun yang mau berkarir silakan untuk meningkatkan kompetensi diri dengan menempuh pendidikan formal. Nah, sehingga saya di Pamdal itu sambil sekolah lagi. Oh, jadi Pak Waluyo itu masuk menjadi PNS itu bermodalkan jasa SMA ya? Betul. Wah, luar biasa ya. Lanjut. Golongan 2A, dan alhamdulillah di Pamdal saya bisa menempuh pendidikan berjenjang sertata 1,
yaitu ekonomi, jadi sarjana ekonomi ditempuh itu masih di masa di Pamdal. Dan waktu itu emang ada program dari Kesekjenan, kalau nggak salah itu setiap PNS itu harus di asesmen untuk memetakan kompetensi orang per orang. Kebenaran saya itu nggak tahu hasil asesmennya apa, tetapi saya dalam waktu nggak lama setelah ada penyesuaian ijazah untuk S1-nya itu saya langsung pindah ke bagian perencanaan. Di perencanaan itu dulu ada subkegiatan yaitu penyusunan program sama penyusunan anggaran. Nah, di situ itu benar-benar konsep pemikiran kita itu di drill di situ. Jadi belajar masalah program, masalah anggaran, sehingga jadi bertolak belakang ya, dari tadinya ngurusin keamanan tiba-tiba ngurusin perencanaan dan keuangan ya, penganggaran. Jadi dua alam yang berbeda ya. Itu sangat menarik itu ya. Sehingga pendidikan dari program diklat itu kan sangat terbatas untuk peningkatan kompetensi ya, mungkin karena keterbatasan anggaran. Sehingga kita melakukan ya diklat-diklat di luar kedinasan. Contoh kayak dulu itu saya masih kursus komputer, gitu kan, kursus bahasa Inggris gitu kan. Belajar sama senior gitu, sehingga kita harus menyesuaikan biar kita juga tidak malu-maluin. Betul. Seorang Waluyo lulusan SMA di Pamdal, tapi begitu masuk ke perencanaan bisa menyesuaikan diri, kompetensinya bisa naik gitu kan. Dan alhamdulillah dulu pimpinan-pimpinan kita di perencanaan itu sangat sangat mendukung karir kami juga itulah. Setelah dari perencanaan saya itu asesmen lagi, asesmen karena dulu ada kebutuhan, kalau dulu masih pengawasan internal, wasnal, belum inspektorat, itu di asesmen juga. Lah saya juga punya kesempatan untuk pindah ke wasnal, sekarang inspektorat utama. Di wasnal juga saya beberapa kali didiklatkan oleh kedinasan itu untuk diklat auditor, dan alhamdulillah di situ juga bisa ya memberikan kontribusi terhadap Kesekjenan ya, pernah mengaudit beberapa kegiatan di unit kerja yang terkait itu kan, mungkin di biro umum, biro PBW dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya ilmu yang di situ juga banyak juga buat pegangan kita. Jadi dari Pamdal secara fisik, secara kepemimpinan harus kuat, harus tegas, harus berani, disiplin. Masuk ke perencanaan tidak mengandalkan fisik secara utuh, tetapi pemikiran. Dari inspektorat kita harus tahu pengawasan, udah tahu perencanaan, pengawasan. Alhamdulillah nih ya, mungkin jalan Tuhan juga Pak Asyad, kita harus bersyukur. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi eselon 3 atau kepala bagian, tapi mungkin dari penilaian tim kinerja oleh Kesekjenan kita dikasih kesempatan untuk naik eselon 4. Dan sebelumnya jadi eselon 4 tahun berapa Pak Waluyo? Eselon 4 itu tahun 2018 ya. Dan ditempatkan di bagian gedung dan instalasi. Ya, di sub pengelolaan gedung dan taman. Itu di eselon 4. Menghadapi 5 tahunan itu luar biasa. Ada pergantian anggota, terusan ada tuntutan masyarakat terkait dengan sarana prasarana kita gitu kan. Dan bahkan dulu pernah dipesan sama pimpinan saya gitu kan, bahwa kalau orang demo ke DPR itu mungkin agak seram dengan gedung-gedungnya, seram dengan gedung-gedungnya yang megah gitu kan. Tetapi tamannya itu biasa-biasa saja, gersang, rusak gitu kan. Nah, sehingga bagaimana caranya kalau orang datang ke DPR itu menunjukkan kenyamanan dari segi sarana prasarana, Pak. Sehingga taman itu kita buat peremajaan yang luar biasa, hijau sekarang tertata, dan sarana olahraganya juga untuk memfasilitasi yang terhormat anggota, pimpinan, sama pejabat-pejabat sekretariat itu sudah sangat representatif ya. Sebentar Pak Waluyo. Jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya. Jadi dari perjalanan Pak Waluyo yang sekarang menjadi kepala bagian ini dimulai dari SMA, dimulai dari Pamdal ya.
Tapi karena keinginan yang kuat ya dari Pak Waluyo ya untuk meningkatkan diri, ada kesempatan. Bayangkan tidak mudah loh kita kuliah ya di sela-sela kita bekerja ya. Tapi kan hasil itu proses tidak pernah mengkhianati hasil. Akhirnya kan Pak Waluyo menjadi sarjana ya, kemudian juga karena terus meningkatkan kompetensinya. Jadi ketika ada asesmen, kompetensinya semakin meningkat sehingga padanya dipercaya ya oleh institusi untuk menjadi pejabat ya. Tadi ya Pak Waluyo sudah menjelaskan, pertama menjadi Kasubag di Gedung Taman dan kemudian juga menjadi kepala bagian di taman ya. Jadi menurut Kang Asep ini penting ya. Jadi buat Baraya Kang Asep ya, misalkan yang sekarang posisinya ya udah bekerja sebagai PNS ya, tidak usah berkecil hati meskipun kita masuk dengan SMA ataupun dengan diploma. Yang penting ada kemauan ya di dalam diri untuk meningkatkan kompetensinya. Jangan kalau udah PNS itu udah merasa di comfort zone ya, nyaman ya, karena yang penting masuk kerja pulang disiplin gitu ya, tapi gak ada kemauan ya pasti karirnya juga akan bagus ya. Mungkin ya tetap jadi PNS ya, karena salah satu kelebihan PNS itu kan relatif lebih stabil ya gitu ya, pendapatannya stabil. Tapi kalau cuma cita-citanya hanya begitu, sangat disayangkan sekali ya. Nah jadi pesan Kang Asep ya dari tadi, perjalanannya Pak Waluyo itu menarik ya untuk dijadikan contoh atau inspiratif ya buat Baraya Kang Asep. Silakan dilanjut. Tapi sebelum lanjut kita ngopi dulu. Oh siap. Terima kasih. Wah mantap ya. Silakan dilanjut. Ya. Jadi mungkin saya lanjutkan Pak Sep. Perjalanan karir juga. Setelah saya Eselon 4 emang saya merasa diri itu belum membidangi secara keilmuan dalam pekerjaan. Itu kan sehingga kita harus banyak belajar juga. Sebenarnya untuk dalam pekerjaan itu bagi kami itu yang penting kan niat, semangat dan belajar. Tapi kalau nggak salah kan Pak Waluyo itu S2 juga ya? S2. Coba dijelaskan tuh, gimana tuh bisa S2 itu? S2 itu sebelum Kabak atau setelah Kabak? Proses dari Kasubag. Jadi Kasubag. Jadi saya S2 itu di Universitas Nasional ya, di Pejaten itu kan. Itu ngambil Magister Administrasi Publik gitu kan. Nah, itu pun sebenarnya hanya konsep secara administrasi dalam segi disiplin keilmuan. Tetapi kalau teknis ini kan saya membidangi di utilitas ya, utilitas sarana prasarana, pembangunan gedung dan sebagainya. Sehingga kalau bagi kami itu namanya belajar itu kan tidak ada batasannya. Jadi betul nih Pak Waluyo, sebentar ya Kang Asep potong juga ya, karena ini juga penting juga ya buat Baraya ya. Pendidikan itu juga sebenarnya tidak harus selalu relevan dengan bidang pekerjaan kita ya. Karena intinya pendidikan itu kan untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Yang terutama adalah menambah perspektif. Kan beda nih antara S1, S2, S3. Mesti ketika orang dari SMA ke S1, cara pikir itu berubah gitu kan. Kalau ilmunya itu kan sebenarnya saat kita mau mempelajari ilmu apapun sebenarnya gampang untuk mengadopsinya ya. Jadi sebenarnya kuliah itu pentingnya adalah membuka perspektif, itu aja. Meskipun kadang nggak cocok ya dengan antara pendidikan dengan jabatan atau tugas kita ya. Tapi kan beda cara berpikirnya S2 berbeda dengan cara berpikir S1, apalagi dengan S2 berbeda dengan cara S3. Nah S3 itu kan misalkan dia minimal harus berbicara pada 3 level ya. Baik ontologis, epistemologi maupun aksiologi. Jadi dan itu kan nggak harus sesuai dengan keilmuannya. Ketika dia diterapkan menjadi seorang pemimpin, pasti kebijakan pun harus ada nilai kegunaannya, aksiologinya contohnya begitu. Lanjut, silakan Pak Waluyo. Sehingga kalau kami kebetulan alhamdulillah Pak Asep nih. Saya 2020 itu Januari kebetulan Eselon 3 saya itu pensiun. Jadi saya di PLT, dipercaya PLT yang melalui surat penunjukan dari kesekjenan juga yang berwenang tentunya. Nah di situ itu saya juga merasa diri bahwa waduh apakah saya mampu. Tetapi dengan modal saya semangat gitu kan, apa sih kalau kita mau berusaha yang nggak bisa.
gitu. Dan saya juga pernah dapat wajangan dari seseorang yang dekat bahwa kamu boleh mensyukuri kondisi saat ini, harus, tetapi kamu jangan pernah puas apa yang kamu ada dalam saat ini. Sehingga gitu itu kan motivasi dia untuk berjuang itu, Kang Asep. Jadi ya itu, saya belajar selesai S2 alhamdulillah gitu kan, dengan mungkin nanti S3 ya. Insya Allah ini lagi berintis program. Nanti sambil kita izin ke kedinasan, mungkin kan di Biro SDM apa. Nanti kalau mau diizinkan, nanti saya akan ngambil S3 insya Allah ya, yang sesuai dengan kemampuan kamu. Dan program-program yang menjadi keinginan pimpinan itu terkait dengan sarana prasarana, pemenuhan anggota, pelayanan dan sebagainya. Itu sebenarnya kita dapat dari orang-orang terdekat juga, Mas ya. Contoh misalnya, kita nggak punya ahli masalah elektro, gitu kan. Ya kita bekerja sama dengan universitas yang Direktorat Teknik Elektro misalnya kan Universitas Indonesia. Kita panggil ada beberapa orang gitu kan. Kita untuk referensi kita gitu kan, bahwa untuk mengelola utilitas bidang elektro itu kayak gini gitu kan. Bidang sipil itu gini, keandalan struktur, kekuatan bangunan gitu kan, terusan model, desain dan sebagainya, itu ya kita nggak didapat dengan mudah juga. Harus banyak referensi dengan orang-orang yang membidangi di ilmu itu. Makanya tadi sependapat dengan Kang Asep gitu. Jadi hanya pendidikan formal itu kan nantinya untuk pembekalan kita terhadap kebijakan dan sebagainya. Betul. Gitu. Jadi betul Pak Waluyo, kadang kan apalagi kita ya di Skacenda yang organisasinya cukup kecil ya, dan sangat kompleks banget usianya. Tidak berbeda seperti kementerian. Kalau di PU ya khusus lah, pasti fisik dan sebagainya kan gitu ya. Kalau di kita kan beda. Makanya kerjasama ya dengan berbagai pihak itu diterapkan. Istilahnya kan kita menggunakan strategic partnership kan gitu ya. Ya, lanjut silakan Kang Waluyo. Nah, itu mungkin strategi-strategi kita dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam mengatasi memberikan keutuhan biar gedung itu tetap layak fungsi, semua utilitasnya terjaga dan sebagainya. Itu ya beberapa cara yang kita lakukan alhamdulillah berhasil juga, walaupun hanya ngopi di ruangan gitu kan, tetapi ilmu yang kita dapatkan ini sebenarnya apa yang menjadi target kita itu bisa terpenuhi gitu. Kita berdiskusi dengan orang yang ahli bidang struktur, berdiskusi dengan orang ahli yang bidang air condition gitu kan, jadi dengan orang ahli beli gitu, nanti ilmu itu akan keserap. Setidaknya kalau kita menjabat sesuatu yang bukan strategis ya, tapi memiliki tanggung jawab yang luar biasa, setidaknya bekal pada ilmu kita itu harus mendukung gitu kan, sehingga mohon maaf tidak dikelabuin sama anak buah, tidak dikelabuin sama prinsipal sampai karena kita harus berbanding untuk mencari ilmu mana yang kira-kira pas untuk kita pakai. Jadi nih sekarang Kang Asep ingin tahu ya, mungkin menarik juga nih buat Baraya Kang Asep. Pengalaman apa sih yang menarik ya sama Pak Waluyo menjadi kepala bagian bangunan dan instalasi? Yang paling menarik gitu, menarik ya mungkin debar-debar menarik atau apa gitu ya. Silakan Pak Waluyo. Sangat menarik dan sangat debar-debar ya. Jadi kita itu kalau setiap ada acara kenegaraan Kang Asep itu kan kita harus menyajikan desain acara kenegaraan yang benar-benar bisa diakuin oleh pimpinan, oleh kesekjenan sama pihak luar, dalam arti mungkin dari kepresidenan dan sebagainya. Bahkan juga kalau ada forum internasional ya yang melibatkan berbagai negara. Jadi kan itu kan kita menjadi tamu kan cerminan juga ke luar negeri gitu kan. Jadi jangan sampai tamu-tamu luar negeri itu ya mempunyai kesan yang buruk ya. Jadi itu ya tantangan ya. Iya. Dan alhamdulillah kan beberapa desain yang kita sampaikan tentunya melalui pimpinan sekjen yang dibahas berkali-kali sama pimpinan DPR, itu dapat disetujui, dan setelah dilaksanakan ada tanggapan yang positif Pak. Itu ada pujian, katanya wah ini acara kenegaraan sekarang kok dekorasinya bagus gitu kan. Itu kan walaupun konsep dari seorang yang
eselon 3 ya, yang berlanjut tentunya dikoreksi juga sampai ke Kepala Biro ya. Kepala Biro. Pak Nanang ya, Kepala Bironya Pak ya. Wah kebetulan Pak Nanang Iya. itu sahabat Iya. Kang Asep ya. Iya. Kita dekat banget sama Pak Nanang ya. Iya. Kebetulan Pak Nanang sekarang atasannya Pak Betul. Waluyo. Salah Lanjut saya. Pak Waluyo. Oke, nah itu pengalaman yang luar biasa. Dalam arti apa sih sebenarnya kontribusi kita terhadap negara? Ya mungkin salah satunya itu memberikan dukungan terhadap kegiatan kedewanan yang istilahnya ajangnya itu ajang kenegaraan. Nah itu yang dan alhamdulillah bisa diakuin itu kan, tentunya dari berbagai dukungan pihak lain itu ya luar biasa gitu. Ada beberapa hal yang sebenarnya banyak berkesan di kami Pak Asep, tetapi mungkin ya ini hanya sebatas yang bukan prestasi ya, tetapi yang kita alami untuk menjadi kebanggaan kita juga. Oke, Baraya yang menarik apa? Mungkin Baraya Kang Asep juga ya suka tahu lah kalau DPR itu tempatnya demo, namanya juga rumah rakyat gitu ya. Ya. Nah ini menarik nih, kita mengeksplorasi pengalaman Pak Waluyo terkait dengan demo sesuai dengan tusinya ya. Nah Iya. sebelum lanjut, nah saksikan dulu video berikut ini. Nanti kita bicarakan terkait apakah kita bermalam atau tidak ya. Oke. Langsung ditangani, langsung dipasang kembali. Silakan cerita Pak Waluyo, bagaimana sih menangani demo ya terkait dengan tusi ya? Jangan bicara pengamanan kan itu rumah orang. Ya, silakan Pak Waluyo. Yang jelas gini Pak Sep, apapun kegiatannya ini kan kita harus membuat DPR itu kan nyaman dan aman. Iya. Nah, terutama menjaga gedung-gedung kita ini. Di saat demo emang kalau kurang istirahat udah pasti. Iya. Karena sifatnya itu harus pengendalian terus, pemantauan terus, dan kalau ada kerusakan kita perbaiki. Bahkan sering Mbak Sep, mohon maaf, jadi pas lagi demonya kita tuh bisa lah melihat apa yang terjadi. Tapi setelah demonya kita harus mengambil tindakan yang sifatnya cepat, Iya. tentunya dengan perintah pimpinan juga gitu kan. Karena dampak demo itu biasanya luar biasa, Pak Iya. Asep. Dulu pernah ada lemparin batu itu di area masjid sana itu. Kalau kita angkut hampir setengah truk Iya. dulu yang sampai ada kejadian insiden kalau nggak salah pos polisi itu dibakar ya. Iya. Pernah kejadian itu. Nah itu padahal aktivitas pegawai sama anggota itu kan siang tetap harus berjalan. Iya. Nggak mungkin jalannya nggak di-clearkan dulu, dibersihkan dulu kalau misalnya besok mau dipakai. Nah itu kan dalam waktu malam itu juga harus. Kayak demo itu sering masih demo, masih ada masih ada keramaian di situ ya. Tanda kutip mungkin bukan kerusuhan ya, tapi masih ada keramaian untuk aparat menghalau demo itu gitu kan. Nah, itu ada perintah misalnya gitu kan, harus dibuka pagar ini karena untuk keluar masuknya aparat yang menjaga kita itu. Posisi masih dar-dar itu Kang Asep. Masih ada, maaf ya, mungkin sih bukan tembakan peluru yang membahayakan. Setahu saya sih tidak, gitu kan. Cuma kan kayak gas air mata itu. Tapi saya harus berdiri di situ, harus memperbaiki apa yang menjadi kerusakan di situ. Karena dikhawatirkan nanti kalau misalnya diperbaiki, akses untuk itu bisa masuk ke dalam, gitu kan. Karena emang bukan menghalangi mungkin demo untuk masuk ke DPR, tidak, tetap dikasih fasilitas. Tetapi kan kalau merusak itu kan emang tidak diizinkan mungkin secara. Jadi betul Pak Waluyo, kadang Kang Asep ya yang udah hampir 7 tahun ya bekerja di DPR, kadang prihatin sebenarnya ya melihat demo-demo anarkis ya. Demo itu boleh kok, dijamin kok ya peraturannya, tapi kan ada aturannya. Demo itu kan harus ada lapor dan sebagainya. Yang penting kan tidak anarkis. Ya kan. Kenapa coba? Itu usaha itu, waduh, kok bisa anarkis ya, merusak aset negara. Ya kan. Padahal aset negara itu dibeli oleh
dari pajak rakyat. Betul. Ya artinya kan sebenarnya merusak barang sendiri gitu loh. Iya kan, jeruk makan jeruk gitu. Benar. Ini sebenarnya harus kita membangun kesadaran ya kepada publik. Ya silakan aja demo kan. Demo juga bagian dari kita menyampaikan pendapat kan gitu ya. Tapi sesuailah dengan peraturan. Tidak boleh anarkis ya. Sayang gitu ya, uang negara dibuang-buang gitu ya, dirusak. Karena kan diperbaiki pakai uang negara lagi gitu ya. Ya kan lanjut Waluyo. Iya, terima kasih Kang Asep. Jadi ada kadang-kadang kegiatan yang mendesak Kang Asep. Karena misalnya ada sarana kita yang rusak gitu kan. Rusak yang potensi nanti bisa menimbulkan ancaman keamanan. Maaf ya, misalnya jadi orang bisa lompat, lewat dan sebagainya. Nah, itu malam itu juga pasca demo itu kita harus perbaiki, tapi kita kan udah alokasikan anggaran untuk perbaikan ya, pemeliharaan itu kita bisa manfaatkan dengan anggaran itu. Tentunya kita minta dukungan sama inspektorat untuk memeriksa hal itu juga, bahwa ini benar-benar rusak. Walaupun videonya udah menunjukkan itu, tapi dalam perbaikan kita harus hati-hati juga. Sehingga malam itu kita harus ditangani secara tepat. Kalau misalnya demo selesai jam 6 sore, kerusakannya pagar agak parah, paginya itu mau dipakai demo lagi, Pak. Jadi kita harus gimana caranya harus memperbaiki itu biar aman lagi, berdiri kokoh seperti yang sebelum demo itu. Nah besoknya dipakai demo lagi. Karena besoknya juga rusak lagi. Nah, gitu. Jadi itu Baraya Kang Asep ya. Hebat tuh kayak Bandung Bondowoso. Sore rusak, besok paginya harus sudah selesai lagi. Kenapa? Aktivitas itu nggak boleh terhenti. Betul. Ya, dengan sesuatu yang rusak itu kan rawan keamanan dan ketertiban. Jadi diperbaiki. Masa udah diperbaiki, datang lagi dirusak lagi, anarkis lagi. Seperti yang tadi Kang Asep sampaikan. Udahlah, demo-demo, tapi jangan anarkis ya. Karena itu sama aja membuang-buang uang negara gitu ya. Silakan lanjut. Betul. Itu kadang-kadang dari satu sisi ya Pak. Kadang-kadang demo itu melingkar seketika di depan ya, istilahnya gerbang 46 itu rusak, masa udah sangat penuh, geserlah ke samping. Nanti di samping juga gerbang rusak juga. Rusak lagi kan, aduh. Ke belakang juga gitu kan, sehingga dalam waktu semalam itu kan udahlah kita menghitung, kita bikin estimasi biaya gitu kan. Ya udah kita dengan izin pimpinan, tulisan perintah pimpinan juga harus diperbaiki saat itu juga. Bahkan dalam hal memperbaikin pun kita dijaga sama keamanan. Takutnya kita ada apa-apa juga. Jangan orang lagi ngelas gitu, tiba-tiba ada batu gitu ya. Betul. Jadi ya itulah sebab-sebabnya itu. Coba ya harapan kami mudah-mudahan apa yang menjadi ini kan punya bersama, punya rakyat juga, punya negara juga. Ya jangan sampai terjadi perusak yang mengakibatkan fatal lah. Karena berdampak terhadap keuangan negara juga. Keuangan negara juga, walaupun kita dari segi pengelolaan gedung dan instalasi kan nggak bisa nggak bisa menekan. Jadi Pak Waluyo, kita ngopi lagi nih. Betul nih, ada kan nih. Behind successful person is the substantial amount of coffee. Jadi di balik orang sukses ada kopi ya. Kopi. Ini Pak Waluyo udah sukses ya dari SMA berkarir ya, sekarang menjadi kepala bagian. Kita seruput dulu kopinya. Oke. Mantap. Oke, Baraya Kang Asep, tadi kita udah ya mengupas bagaimana perjalanan karir Pak Waluyo ya, mulai dari SMA sampai menjadi kabak. Misal Kang Asep itu luar biasa. Masih di bawah umur, masih di bawah 50. Masih di bawah 50 udah kabak. Kang Asep ini Pak Waluyo itu bisa berpotensi menjadi kepala biro ya, eselon 2 dan seterusnya ya. Nah, sampai juga tadi Pak Waluyo juga sudah bercerita ya bagaimana suka dukanya ya bekerja ya di DPR. Sekarang Kang Asep ingin mengeksplor ya tentang bakat potensinya Pak Waluyo ya. Nah sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Kembali lagi Baraya Kang Asep ya. Ini sekarang Kang Asep mau ngobrol dengan Pak Waluyo terkait dengan
hobi ya potensinya. Boleh cerita ke Kang Asep, hobinya apa sih? Hobinya banyak sebenarnya Kang Asep. Yeah. Mungkin kalau kami itu kan kadang-kadang harus memberikan fisik yang luar biasa, yang prima. Yeah. Karena saya sih nggak boleh curhat ya, kita tetap aparatur sipil negara lah, nggak ada batasan waktu bekerja bagi kami. Kita harus mengelola aset yang segitu banyak, itu kan perlu pemikiran tenaga yang luar biasa. Sehingga kita harus didukung dengan hobi-hobi yang harus disalurkan, Pak Asep. Iya. Ya kan. Saya jujur Pak Asep, saya hampir selama menjadi eselon 4 atau eselon 3 di gedung itu pulang tepat waktu. Iya. Pasti pulang di atas jam 7, jam 8. Bahkan kadang-kadang sampai pagi juga kalau lagi ada trouble itu. Sehingga kita harus persiapan fisik, Pak. Harus fit ya. Harus fit. Harus fit ya. Hobi saya pertama sebenarnya saya dari kecil itu dulu pemain bola, Pak. Wah, pemain bola ya. Pemain bola. Bahkan saya pernah beberapa kali ikut seleksi gitu kan untuk ke tim provinsi lah ya. Tapi sampai kabupaten malah lolos juga ya. Gitu kan. Nah, begitu pas di kampung ke DPR, di DPR juga menjadi ya andalan juga lah. Andalan dulu pemain bola juga dulu kan. Antar instansi gitu kan, terusan turnamen-turnamen yang di luar instansi. Pagi-pagi kita lari-lari sambil ngecek sampah gitu kan. Entar agak besoknya lagi misalnya main sepeda gitu kan. Kalau sore sambil nungguin kadang-kadang mudah-mudahan sih nggak ada trouble dalam utilitas itu, saya nggak di ruangan tetapi kadang-kadang saya di lapangan main bulu tangkis gitu kan. Tapi HP standby terus. Kadang-kadang kan Pak Biro saya gitu kan atau unit terkait itu kan menghubungi kami dalam waktu sesaat. Kalau kondisi saya masih di kantor ini sambil bulu tangkis, sambil olahraga, tetapi kan cepat bisa kita tanganin gitu ya. Jadi hobi banyak Kang Asep. Ya main bola juga, kadang-kadang renang juga, lari, main sepeda apa aja lah. Terusan bulu tangkis sekarang lagi rutin. Bulu tangkis itu. Jadi yang rutin itu bulu tangkis ya sekarang. Bulu tangkis rutin. Bulu tangkis itu sangat rutin dan untuk menjaga stamina kita juga. Ya kita nggak terlalu ngotot lah. Tapi kalau Kang Asep mau ngajak main mungkin masih 3 kali masih kuat lah ya. Wah, jadi kapan-kapan kita main ya. Harus. Kang Asep juga main badminton ya. Baru mulai 1 tahun udah berhentinya 1,5 tahun. Mainnya 1 tahun, berhentinya 1 tahun setengah ya. Nanti bisa kita badminton lagi. Tapi Kang Asep juga bukan berarti nggak badminton nggak olahraga. Kang Asep tetap olahraga rutin ya. Karena olahraga itu penting ya. Buat menjaga fit kita ya. Jadi kalau kita fit gitu kan berarti kan kita jarang sakit ya. Betul. Gitu ya. Kan sehingga tidak mengganggu tugas dan tusi kita ya. Oke, sebelum mengakhiri bincang-bincang Kang Asep ini ya yang santai ini, ada pesan nggak dari Kang Asep? Minta jangan ada lah, harus minta lah pesan dan pesannya Pak Waluyo ya untuk baraya Kang Asep ya, terutama untuk para ASN. Silakan. Terima kasih Kang Asep. Jadi mungkin obrolan santai tadi itu mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi kita ya. Generasi kita itu mungkin anak-anak yang baru masuk jadi CPNS. Barangkali ini bisa menjadi motivasi bahwa kalau orang cerdas tetapi nggak punya semangat ya sama aja. Kalau orang pintar tapi cerdas dan semangat nggak punya niat, nggak punya kemauan, itu juga sama aja. Kalau bagi kami kuncinya yang jelas kita belajar loyalitas terhadap instansi harus itu kan, karena kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Ya kalau kami mudah-mudahan sih teman-teman yang di luar sana yang yang senior junior kami ya setidaknya menjadi pelajaran yang untuk seniornya bahwa kalau di era kita itu disiplin harus jujur, integritas, semangat, loyalitas itu bagi kami itu udah makanan sehari-hari kan Mas. Dan jangan lupa kita sebagai umat yang beragama harus rajin berdoa ya menurut keyakinan masing-masing. Tetapi itulah adalah benteng kita yang tidak pernah diduga. Kan yang penting kan dengan tadi ya kita menjalani ya Pak Waluyo menjalani dari SMA kemudian lanjut kuliah S1 kemudian S3 dan kemudian akhirnya dipercaya ya oleh institusi menjadi kepala bagian
Dan tidak menutup kemungkinan Pak Waluyo ke depan juga kan karir semakin meningkat ya. Kita kan tidak pernah tahu ya jalan hidup seseorang. Bisa aja nanti Pak Waluyo menjadi eselon 2 kemudian juga menjadi eselon 1. Artinya Pak Waluyo mengeksplorasi ya potensi yang ada di dirinya ya. Karena pada akhirnya bahagia kan? Alhamdulillah. Nah, itu kan sesuai dengan motonya Kang Asep ya. Jadi wujudkan kebahagiaanmu dengan mengeksplorasi potensimu. Jadi kurang lebih demikian Balai Kang Asep, podcast Kang Asep ini yang dengan bintang tamu Pak Waluyo ya. Sehingga bisa menjadi inspiratif ya buat Balai Kang Asep ya, terutama tadi tuh ya ASN yang kemudian misalkan tadi memulai karirnya dari pendidikan SMA atau bisa ada juga ya mungkin yang lama ya dari SMP. Tidak usah berkecil hati ya. Yang penting ada semangat untuk belajar, semangat untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Pasti akan memiliki akan mendapatkan kedudukan ataupun jabatan ya yang lebih baik ya. Kata kuncinya adalah kata Pak Waluyo tadi apa Pak Waluyo? Semangat dan apa tadi? Semangat terusan ya berusaha terus. Nah, berusaha ya seperti itu ya. Jadi demikian Balai Kang Asep ya bincang bersama Kang Asep. Nanti tunggu bincang dengan narasumber yang lain. Tapi biasanya Pak Waluyo ya sebuah bintang tamu dari Kang Asep ada sedikit merchandise ya dari Kang Asep TV. Terima kasih. Ya. Pak Waluyo ya. Aduh, makasih. Ya Pak Waluyo. Wah, ini mantap ya. Ini ada nyaman. ya. Makasih. Sekali lagi, terima kasih Pak Waluyo ya. Sudah Sudah berkenan hadir di acara